Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, yakni membaca kitab Taysirul Khalaq karangan Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Sebelum membaca, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini, dengan harapan semoga ilmu yang kita baca dari kajian kitab Taysirul Khalaq ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih akan melanjutkan bab tentang hukukul walidaini, hak-hak kedua orang tua. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwa kedua orang tua itu merupakan sebab keberadaan kita manusia di muka bumi ini. Ya. Ibu kita sudah mengandung kita dengan susah payah, melahirkan juga dengan susah payah. Bapak kita telah mencurahkan usahanya untuk kebahagiaan kita dengan mendidik baik jasmani kita maupun rohani kita. Ya. Karena itulah kita wajib untuk mengingat nikmat ya, yang telah orang tua berikan kepada kita agar supaya kita mensyukurinya. Ya. Lalu kita juga hendaknya melaksanakan perintah-perintahnya, ya, selama perintah itu tidak dalam kerangka maksiat. Ya. Selama yang diperintahkan orang tua kita itu baik, dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib itu untuk melaksanakan perintah kedua orang tua. Kita juga diajarkan untuk duduk di hadapan kedua orang tua itu dengan khusyuk, ya, dengan tawadhu, ya. Bahkan kita itu juga diajarkan untuk menutup mata kalau ada orang tua kita itu tergelincir,
berbuat kesalahan kepada kita, ya. Ya, jangan dicari-cari bahkan kesalahan orang tua itu. Kalau orang tua jelas salah saja itu kita hendaknya menutup mata. Luar biasa ini. Lalu kemudian yang sudah kita bicarakan juga kemarin, kalau tidak salah, wa alla yu'dhiyahuma walau bi qauli uffin, ya. Hendaknya jangan menyakiti kepada kedua orang tua itu meskipun hanya dengan ucapan atau ucapan hus atau yang sejenisnya, ya, yang menunjukkan ketidaksukaan kita kepada orang tua kita itu jangan sampai, ya. Itu menyakitkan, ya. Lalu kayaknya juga sudah kita bahas adalah wa alla yutila jidalahuma. Jangan sampai kita itu memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tua, ya. Kalau ada masalah yang kemudian kita katakanlah berbeda pandangan, ya, ya wajar, namanya manusia, ya, sok beda pandangan wajar, termasuk juga pandangan yang berbeda antara anak dan orang tua. Tapi kalau terkait dengan orang tua jangan dipanjang-panjangkan. Kalau dengan teman silahkan, mau berdebat semalam suntuk silahkan, ya. Tapi kalau dengan orang tua jangan, ya, mengalahlah intinya itu, ya. Ya. Ya, sekali lagi, ya, karena orang tua itu sensitif, ya, sensitif sekali, ya. Berbeda dengan ketika kita masih muda itu, ya. Tapi kalau sudah orang tua itu walalah, apalagi kok sampai anak itu menunjukkan secara eksplisit, ya, secara eksplisit katakanlah tidak suka dengan kita atau tidak baik dengan kita. Itu terasa sekali. Wong tidak eksplisit saja itu kita tuh kadang-kadang sudah rumongso gitu, ya, rumongso, ya, itu, ya. Itu orang tua begitu memang, ya. Berbeda dengan anak muda. Nah, kita akan melanjutkan, ya, dengan meneruskan hak-hak kedua orang tua ini yang tinggal sedikit, ya, tidak banyak, ya. Wa alla yamshiya amamahuma, dan hendaknya seorang anak itu tidak berjalan di hadapan kedua orang tuanya illa fi khidmatihima, kecuali dalam kerangka khidmah, dalam kerangka melayani kebutuhan mereka berdua, ya. Ya, jadi posisi anak itu, ya, sekali lagi di hadapan orang tua itu dalam posisi khidmah, ya, melayani apa ya, melayani kebutuhannya, ya. Itulah makanya di bagian sebelumnya itu, ya, kalau sampai pada level memerintahkan ini itu, ya, anak itu harus patuh, itu harus taat, itu menjalankan perintah-perintah orang tua itu selama memang perintah kedua orang tua itu perintah yang baik atau setidaknya tidak melanggar yang haram setidak-tidaknya, ya. Nah, itu. Jadi khidmah memang, ya. Nah, itulah makanya kemudian lalu tadi itu, ya, jangan saya bilang ya, mungkin menunjukkan rasa malas, rasa ogah, itu jangan sampai itu, ya. Makanya itu, ya. Ya, ini masih terkait memang dengan tidak boleh mengatakan mengatakan ya, hendaknya melaksanakan perintahnya. Ini ya tadi itu. Ya, jadi melayani. Jadi apa yang memang dibutuhkan kedua orang tua itu dilayani. Ya. Ya, ini lagi-lagi ya wajar, karena ya, dulu bagaimana orang tua kita tuh melayani kita sepenuh hati itu, ya. Jadi ya memang kemudian karena memang secara sunnatullah yang namanya
orang tua itu kemudian menjadi semakin lemah, dan kalau sampai diparingi umur panjang itu menjadi sangat lemah sekali, bahkan bisa menjadi pikun seperti bayi yang tidak tahu apa-apa lagi, tidak bisa apa-apa lagi. Itu maka ya sepenuhnya sekali lagi menjadi kewajiban orang tua lah untuk melayani orang tua, sebagaimana dulu kita ya dilayani sepenuhnya oleh orang tua kita, ya. Ya tapi ya itulah dalam kenyataannya tidak mudah ya. Sehingga lalu kemudian ada ungkapan yang dalam peribahasa kita itu sudah sangat kita kenal ya, kasih ibu sepanjang masa, kasih yang sepanjang galah itu kasih siapa? Kasih anak ya, kasih anak sepanjang galah ya. Iya tentu ya. Maka konsepnya itu dalam pendidikan sebagaimana yang dulu sudah pernah saya sampaikan di pengajian tarawih itu, mendidik anak soleh itu ya prinsipnya itu memberikan teladan memang ya, dan memang Nabi mengatakan begitu ya. Birru aba'akum tabirrukum abnaukum ya. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Nah kalau kamu tuh sudah berbakti kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu itu akan berbakti kepadamu. Itu sudah rumusnya begitu ya. Jadi kalau ada orang tua kok kemudian lalu anak-anaknya tidak berbakti, itu ya perlu untuk mengevaluasi diri atau ngaca diri atau mengaudit diri, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya apa tidak ya. Kalau anak-anaknya itu pelit kepada orang tuanya, itu ya perlu mengaca diri, dia dulu pelit tidak dengan kepada kedua orang tuanya. Udah itu wong kata Nabi begitu kok ya. Birru aba'akum tabirrukum abnaukum ya. Masya Allah itu rumus itu ya, rumus ya. Jadi melayani ya. Nah, coba misalnya ya. Sebenarnya kan ya kalau sampai tua betul ya, kalau sampai orang tua itu sampai tua betul tidak bisa apa-apa, anaknya yang melayani memang tuh. Wong tidak bisa apa-apa. Orang tua itu kalau sudah tua betul kok. Ya. Makanya saya tuh pernah mendengarkan video yang bercerita tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak itu ya. Jadi ini dulu kamu sering ayah gendong ya. Suatu saat nanti bisa jadi ayah engkau gendong. Kira-kira begitulah ya. Ya Allah ya, dulu kalau seringkali kamu saya bimbing ya jalan, bisa jadi nanti ya gantian itu bapak yang engkau bimbing jalan ya. Dulu bapak yang menyuapi kamu, ibu yang menyuapi kamu, suatu ketika nanti bisa jadi kamu yang menyuapi ibu. Kalau ibunya bapak ibu sudah nggak bisa menyuap sendiri karena sakit, karena sudah sangat tua ya. Masya Allah itu ya. Itu bagus itu video-video yang menginspirasi saya kira ya, yang membuat kita itu lalu betul-betul teringat akan jasa kedua orang tua kita itu. Dan meskipun sekarang ini kita sudah jadi orang tua, tapi kalau melihat video seperti itu mesti meneteskan air mata kita, mesti haru gitu ya, mesti menangis kita ya. Masya Allah ya. Nah itu ya, jadi kita intinya di hadapan orang tua itu khidmah ya, oke ya. Lalu yang berikutnya wa ayyad'u lahuma, dan hendaknya anak itu mendoakan kepada kedua orang tuanya ya. Birrahmati, dengan mendoakan supaya orang tuanya itu diberi rahmah atau kasih sayang, wal maghfirati, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, doa kepada kedua orang tua yang mendoakan supaya orang tua diberi
ampunan dan diberi rahmah itu sudah kita dapatkan sejak kita kecil ya. Sejak kita masih di TK itu sudah diajari doa mendoakan orang tua supaya diberi ampunan dan diberi kasih sayang itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Ya Allah, Rabbighfirli, ampunkanlah aku ya Allah, wali walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana ketika orang tua kami itu mendidik kami, menyayangi kami di waktu kami masih kecil itu. Ya. Ini doa luar biasa ini saya kira ya. Mendoakan agar supaya kedua orang tua kita diampunkan, kedua orang tua kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan perintah-perintah yang sebelumnya tadi itu, kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tadi itu, ya. Saya itu kan berkali-kali mengatakan ya, sebenarnya yang namanya doa itu kan punya fungsi imperatif, punya fungsi direktif ya. Fungsi imperatif itu maksudnya apa? Kalau kita berdoa itu mohon apapun itu sesungguhnya kan memerintahkan kita kepada diri kita sendiri untuk memenuhi doa itu kan. Kalau kita berdoa minta diberi rezeki, itu berarti apa? Ya perintah kepada kita untuk mencari rezeki kan begitu toh. Masuk ya lo rezeki kok kemudian diem saja kan ya, tidak mungkin gitu ya. Kalau kita berdoa ya Allah minta diberi ilmu, yaitu perintah kepada diri kita sendiri untuk mencari ilmu kan begitu. Itu fungsi imperatif doa sebenarnya itu. Nah kalau kita meminta Allah mengampuni orang tua kita, artinya apa itu? Loh kita aja minta Allah mengampuni orang tua kita kok. Masuk kalau orang tua kita punya kesalahan dengan kita sedikit aja kok diungkit-ungkit, didawak-dawake ya. Masya Allah, sampai kok ada orang yang tega menuntut orang tuanya sendiri di pengadilan, itu kan ya kok ya kebangetan temen ya. Pernah terjadi itu kan ya, pernah diberitakan dulu ya, Masya Allah kok tegel ya, orang tua salah kok sampai dituntut di pengadilan itu. Padahal perintahnya tadi ghadban ya, tarfahu ya, menutup mata sebenarnya dengan kesalahan orang tua itu. Masya Allah itu. Nah ya kan logikanya kan begitu ya toh. Uang minta ya Allah ampunkanlah orang tua saya. Loh kok nak duit salah mbek dekne kok ora gelem ngapura kan berarti kan ya lucu itu. Nah itu kan begitu kan kira-kira kan ya. Ya Allah kasihanilah orang tua kami. Ya. Minta Allah mengasihi orang tua. Loh kok kita tidak mau mengasihi orang tua kita, itu kan ya aneh kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita memohonkan ampun kepada kedua orang, memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosa kedua orang tua kita, itu sesungguhnya berimplikasi ya, punya implikasi mestinya itu pun juga perintah terhadap kita untuk kalau seandainya ada orang tua kita itu salah dengan kita ya, tadi itu tutup mata itu, jangan diungkit-ungkit, ojo didawak-dawake. Ya. Ya. Kalau orang tua kita mohonkan untuk disayangi Allah, dikasihi Allah, ya kita sendiri mestinya ya harus menyayangi. Ya tidak mungkin toh kita mohon Allah mengasihi orang tua kita kok kita lalu kemudian tidak sayang dengan kedua orang tua kita itu. Masya Allah ya, ini doa luar biasa ini. Ya. Ya. Anak-anak sudah hafal ya doa itu ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya kira hafal semua itu. Ya, itu kan doa yang dalam Al-Quran apa namanya sebenarnya terpisah itu kemudian digabung ya. Yang pertama itu Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ya.
yang minta di rahmati itu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Nah, kemudian digabung ya. Seperti doa dalam surat Al-Baqarah yang merupakan doanya Nabi Ibrahim itu kan sebenarnya terpisah itu ya. Kemudian digabung juga Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Itu sudah diselani dengan ayat yang lain baru kemudian watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, tapi kita kemudian gabungkan biasanya ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu sebenarnya tidak nyambung langsung dalam Al-Qur'an itu ada diselani ayat yang lain ya. Jadi sekali lagi kembali ya kepada doa ini itu sebenarnya punya fungsi imperatif ya, punya fungsi direktif ya, mengarahkan kita ya agar supaya memenuhi doa kita ini. Ya. Ya karena tadi itu memang orang tua itu Masya Allah ya, kalau suatu ketika itu sampai sepuh ya, sampai tua itu butuh bantuan, butuh dilayani. Ya, butuh dilayani. Ya. Saya tuh lagi-lagi itu ya membaca WA yang terkait dengan itu tuh ya betul-betulan tuh bisa nangis tuh ya. Wahai anakku, kalau nanti suatu ketika Bapak tidak mendengar itu jangan kau marahi ya, karena memang orang tua itu pendengarannya semakin tua semakin berkurang ya. Nah, kita ini kan ada kecenderungan begitu. Kalau ngomong dengan anak, kalau nggak dengar itu kan lebih atau harus diomongi ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, nah kita ini ya tadi itu. Kalau kita itu misalnya sekarang kok dibegitukan anak kita, ya jangan-jangan dulu kita tuh menggitukan orang tua kita, jangan-jangan itu ya. Ya Allah ya, marilah kita berintrospeksi lah ya, mengaca diri lah ya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi astaghfirullahaladzim ya. Jadi luar biasa ini. Diajarkan doa seperti ini. Ya. Masya Allah sampai nanti itu ketika ya kalau hanya sekedar menolong biasa itu ya masih wajar. Tapi coba nanti kalau orang tua kita tuh sampai maaf ya tidak bisa buang air. Itu kayak apa itu nanti? Padahal dulu orang tua kita itu ya nyeboi kita itu tanpa rasa jijik, tanpa rasa apapun kan ya, dengan kita ketika kita masa bayi itu. Tapi nanti kalau kita sebagai anak menghadapi orang tua kita yang kebetulan sudah tidak bisa cebok, Masya Allah itu nanti baru merasakan betapa beratnya itu untuk melayani orang tua itu. Ya. Makanya saya tuh dulu pernah ada ya bukan keluhan ya, curhatan salah seorang teman saya, senior saya jauh ya. Itu ketika orang tuanya sakit itu Masya Allah ini saya sedang betul-betul diuji betul ya. Diuji sebagai anak apakah berbakti, setia, hormat, melayani kedua orang tua apa tidak itu ya. Ya, Masya Allah ya. Orang tua dulu anaknya banyak gitu ya, diladeni semuanya, dilayani semua, diopeni semua ya. Sekarang ini anak-anak banyak, orang tuanya hanya satu, orang sing gelem ngopeni biasanya ya, dengan berbagai macam alasan. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu, mudah-mudahan ya Allah. Ya. Lalu yang berikutnya ya, wa ayyamurahuma bil ma'rufi, dan hendaknya seorang anak itu juga mau memerintahkan kepada kedua orang tuanya bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Wa yanharhuma 'anil munkari, dan juga melarangnya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi
kalau orang tua kita salah, salahnya itu salah yang terkait dengan kepentingan kita. Itu tadi kita disuruh menutup mata itu ya, tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu diperpanjang ya. Tapi kalau terkait dengan yang ma'ruf dan yang mungkar, itu tetap orang tua itu juga tetap diperintahkan untuk mendakwai. Anak itu diperintahkan untuk mendakwai kepada kedua orang tua itu ya. Jadi sekali lagi kalau orang tua salah itu jangan diungkit-ungkit, itu kalau salahnya salah yang sifatnya pribadi lah ya, bukan terkait dengan persoalan syar'i ya saya kira ya. Itu kita tutup mata ya. Tapi kalau yang terkait dengan persoalan syar'i ya, itu ternyata anak pun tetap diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya misalnya secara gampangannya nak wong tuane ora salat, ya diajak salat lah begitu. Kira-kira begitu ya. Tapi tentu saja dengan cara yang terbaik ya. Ya begitu ya. Lah ini alasannya menarik ya. Liyakuna sababan ya. Karena apa? Karena memerintahkan yang ma'ruf dan yang mencegah yang mungkar tadi itu liyakuna sababan agar menjadi sebab fi najatihima di dalam keselamatan keduanya minan nari dari neraka. Jadi yang namanya anak itu kenapa kok harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada kedua orang tuanya? Itu juga supaya menyelamatkan kedua orang tua itu jangan sampai kemudian masuk neraka, dan itu lebih penting ketimbang hanya memerintahkan untuk menyelamatkan hanya sekedar kehidupan di dunia. Di dunia penting, tapi di akhirat lebih penting. Makanya dituntut untuk amar nahi mungkar. Ya, kama kana sababan fi wujudi. Sebagaimana mereka berdua itu menjadi sebab keberadaan seorang anak di muka bumi ini. Ya, jadi kalau anak itu dulu menjadi ada di muka bumi itu karena orang tuanya, maka anak punya tanggung jawab bagaimana menyelamatkan kedua orang tuanya itu di akhirat itu. Ya. Ya, makanya termasuk sampai kita itu mendoakan kedua orang tua ya, kalau wafat itu ya itu dalam rangka supaya selamat di akhirat itu kan, itu intinya kan itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, ini pengarang kitab ini itu setelah menjelaskan beberapa kewajiban anak kepada kedua orang tua yang itu sekaligus menjadi hak orang tua kepada kita. Lalu pengarang kitab ini mengutip ya satu ayat Al-Quran atau dua ayat Al-Quran tepatnya ya, yakni surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 ya. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh dalam Al-Qur'an ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi dua ayat ini sudah mencakup banyak terkait dengan bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah. Ya. Hendaknya kamu itu tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Ya. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan. Ya. Jadi saya sudah singgung kemarin ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang ketika memerintahkan untuk menyembah Allah itu lalu diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah makanya lalu posisi taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu beriringan itu ya, di bawah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lengkap kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak lengkap taat kita kepada Allah kalau kita tidak taat kepada kedua orang tua. Makanya juga sering dinyatakan ridhallah fi ridhal walidain.
keridhaan Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Ya, jadi masya Allah ya, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma ya. Kalau engkau itu kok sampai menangi ya, atau ketemu dengan kedua orang tua itu salah satunya sampai mereka itu tua sekali ya, au kilahuma, atau bahkan malah kedua-duanya itu ya, sampai tua ya, kita menemui mereka ya. Orang tua kita itu kan ya macam-macam, seperti saya itu masya Allah ya, saat ditinggal ibu saya baru berusia 10 tahun ya. Adik saya Musa itu baru berumur 1 tahun ya. Tapi bapak saya alhamdulillah diberi umur panjang sampai 83 tahun wafat ya. Jadi perintahnya kalau kamu ketemu dengan orang tuamu sampai tua itu satu atau bahkan kedua-duanya. Nah tadi itu perintahnya, fala taqul lahum uffin, jangan sampai kamu mengatakan kata itu jangan, jangan, atau kata-kata yang bernada menunjukkan tadi itu ogah, menunjukkan malas, menunjukkan jengkel, itu jangan sampai muncul di hadapan kedua orang tua ya. Walatan haruhuma, dan jangan membentak keduanya. Mengatakan aja tidak boleh, apalagi membentak ya. Jadi membentak tidak boleh ya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaknya kalau kamu berkata kepada kedua orang tua itu dengan kata yang mulia ya. Ya ini lagi-lagi ekspresi budaya macam-macam. Kalau orang Jawa ya memang sampai ada harus kromo ya, kromo inggil kalau dengan orang tua ya. Ya itu kan ekspresi budaya ya. Tapi ini menghormati ya. Di budaya tertentu tidak ya bahasa biasa saja, tapi intinya adalah ada ekspresi penghormatan ya. Ekspresi penghormatan. Sama-sama Jawa aja, Jawa Banyumas dengan sini beda kok ya. Ya, nuwun sewu, saya itu pertama kali lihat Bu Eli itu di Banyumas itu kaget saya itu. Dengan ibu ya tidak bosok, enggak. Ya biasa, bahasa Jawa aja biasa, ngoko. Banyumasan ya. Dengan bude-bude yang sepuh-sepuh, dengan yang sepuh-sepuh sekalipun ya ngoko Banyumasan ya. Enggak ada kok kemudian ya promo inggil itu ekspresi. Tapi bukan berarti lalu kemudian tidak hormat, itu enggak ya, hormat dengan cara yang lain ya, begitu. Jadi itu budaya yang berbeda ya. Tapi pertama kali saya terus saja kaget ya. Itu ya misalnya ya. Lalu jangan sampai membentak ya. Berbicara dengan cara yang mulia ya. Wafid lahuma janahal dzulli minar rahmati. Hendaknya kita itu merendahkan lambung ya. Ya maksudnya itu suruh tawaduk tadi itu ya, karena sayang ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tadi itu hendaknya mendoakan agar supaya orang tua kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita disayangi oleh orang tua kita di waktu kecil ya. Dan ini masih ada tambahan hadza, dan ini ya yang terkait dengan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ini. Wal yakhussal umma bi ziyadatil birri, hendaknya lebih mengistimewakan ibu ya dibandingkan dengan bapak itu dengan menambah kebaikan ya. Jadi kebaikan kepada ibu itu harus ditambah. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidati yang adalah walidi bi'afani, bahwa yang namanya berbuat baik kepada ibu itu hendaknya 2 kali lipat dibandingkan dengan berbuat baik kepada bapak ya. Dalam hadis yang lain malahan sampai 3 kali ya. Jadi ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Nabi siapa yang lebih berhak aku berbuat baik kepadanya ya. Ummuka summaman ummuka, baru kemudian summaman abuka ya. Nabi ketika ditanya mana yang lebih berhak aku
bekteni begitu ya, aku baiki begitu. Ya. Nabi menjawab siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, ibumu lagi. Summaman, ibumu lagi. Ya, baru ketika ditanya yang ketiga, summaman, abuka. Ya, baru bapakmu. Ya, ini lagi-lagi menunjukkan sekali lagi betapa yang namanya berbakti kita, berbuat baik kita kepada kedua orang tua itu meskipun sama-sama diperintahkan harus berbuat baik, tapi ibu lebih diutamakan, lebih dikhususkan ya. Bahkan sampai 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Ini untuk menunjukkan betapa yang namanya berbuat baik pada kedua orang tua. Ya. Makanya kalau sampai ya Allah kita itu menangi kedua orang tua kita sampai tua, kok sampai kita ini tidak masuk surga, itu eman-eman sekali itu ya, eman-eman sekali ya, sayang sekali itu. Karena apa? Karena al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang namanya surga itu berada pada telapak kaki ibu itu. Maksudnya apa ya? Supaya kita itu dengan hikmah kepada ibu, dengan hormat kepada ibu, dengan berbakti kepada ibu, dan juga tentu saja orang tua kita yang lain, yakni ayah kita, itu menjadi modal besar bagi kita untuk bisa menuju surga. Ya. Itu saya kira ya. Dengan demikian selesailah pembahasan mengenai ya Allah kok angel banget, mengenai hukukul walidaini ya. Kadang-kadang kalau mulut itu sudah tumpuk-tumpuk itu sok angel ya. Jadi hak-hak kedua orang tua kita itu sekaligus menjadi kewajiban kita ya. Baik ya, nanti akan kita lanjutkan pada bab berikutnya yaitu dengan hukukul qarabati ya, hak-hak kaum kerabat ya. Nah, mari kita akhiri dengan doa, semoga ilmu yang sudah kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.